Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waghfir dhunubi bi jahin nabi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang kecil atau nikmat yang besar, atau nikmat yang kita sadari atau nikmat yang tidak kita sadari. Termasuk pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah adalah orang-orang yang terpilih alias orang-orang yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, walaupun kita ada ilmu sedikit atau amal yang sedikit, namun alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan berapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu untuk mendatangi masjidnya Allah. Banyak orang-orang yang bermalas-malasan, orang-orang yang enggan untuk memasuki masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengaku punya iman yang kuat. Alhamdulillah Ustaz, kami dan sekeluarga imannya kuat. Kita mengaku boleh di media sosial, di status WA kita, alhamdulillah iman keluarga kami kuat. Alhamdulillah iman kelompok kami kuat. Alhamdulillah iman saya masih dijaga sama Allah. Sampai upload sana, upload sini boleh. Kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku di media sosial, mengaku di hadapan teman kita, mengaku di hadapan keluarga kita. Namun Allah sudah memastikan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita yang pertama orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, apa itu? Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang pernah, yang sering, yang mudah, yang cinta untuk mendatangi majelis ilmu. Orang-orang yang gampang, yang senang, yang mudah, yang sangat gampang bagi dia untuk menuju majelis ilmu. Karena kata Nabi Muhammad, majelis ilmu itu berbeda dengan majelis-majelis yang lain. Banyak hadis-hadis ataupun cerita-cerita dari Nabi kita Muhammad yang menjelaskan tentang kehebatan majelis ilmu. Di saat Nabi kita Muhammad memasuki Masjid Nabawi, masjidnya Nabi kita Muhammad, Masjid Nabawi, di akhir-akhir umur Nabi kita Muhammad, ketika Nabi kita Muhammad masuk ke dalam masjid tadi, banyak perkumpulan-perkumpulan di masjidnya Nabi kita Muhammad. Ada perkumpulan bacaan Al-Quran, ada perkumpulan musyawarah untuk masalah ke depan, entah masalah dunia ataupun masalah akhirat. Ini kalau di zaman Nabi kita Muhammad, kalau ada permasalahan, membahasnya di mana? Di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cemana biar kampung kita maju, cemana anak yatim di sebelah masjid ini biar bisa sukses operasi ya, misal. Ini permusyawarahan ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada majelis zikir, ada majelis pembacaan Al-Quran, ada majelis musyawarah-musyawarah yang membahas masalah-masalah yang ada di Madinah. Di samping itu juga ada yang namanya majelis ilmu. Lalu kemana arah langkah kaki Nabi Muhammad? Ternyata Nabi kita Muhammad bukan condong ke arah pengajian tadi,
bukan condong ke arah zikir yang bisa melembutkan hati tadi, bukan juga Nabi kita Muhammad ikut hadir musyawarah, bukan, namun justru Nabi kita Muhammad melangkahkan kaki mulia beliau ke majlis ilmu. Ini yang pertama yang patut kita contoh, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, orang yang hadir majlis ilmu itu mendapatkan pahala lebih afdol daripada solat 1000 rakaat. Orang yang di belakang, yang tedok sana, cuma contoh bangun semua nih. Orang yang tedok di belakang sana, kapan datang ke majlis tedok bukan nanggung-nanggung dah, dari awal sampai akhir. Dari Ustaz assalamualaikum, tidak kedengar lagi. Assalamualaikum sampai kum yang terakhir. Demikian ceramah saya. Wassalamualaikum, terbangun dia. Nah, orang yang tedok di belakang tadi, apa pahala? Kata Nabi Muhammad, orang yang di belakang tadi, yang hadir, dia tidak mencatat, dia tidak mendengarkan, dia tidak berniat untuk mengamalkan, dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cuman hadir aja lah, dengar aja dah. Nah, orang yang cuman hadir, tidak mendengar satu patah ilmu pun, kata Nabi Muhammad, dia sudah mendapatkan pahala 1000 rakaat. Dia sudah mendapatkan pahala seperti menjenguk 1000 orang sakit. Kalau siko orang sakit jak sekilo jeruk sekilo berapa? 1000 kali sekilo jeruk, seton. Kan seton jeruk, kita nyengong orang 1000 plus jeruk, plus waktu kita, plus capek kita, plus siap-siap kita, ngajak keluarga, ngajak anak bini, belum menyiapkan kira-kira bawa apa, itu baru siko. Ini kata Nabi Muhammad, orang yang duduk di belakang yang tedok sana, istilah lebih besar pahala daripada mengantarkan ataupun menjenguk 1000 orang sakit. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang di belakang sana, yang tidur, yang tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan apapun, tidak mengamalkan apapun, dia sudah mendapatkan pahala seperti mengantarkan 1000 jenazah. Dia mendapatkan pahala jihad, dia mendapatkan pahala haji, kata Nabi kita Muhammad SAW. Namun kalau saya pribadi, saya lebih tertarik kepada pilihan yang terakhir. Apa itu? Dikatakan dalam ceramah-ceramah guru kita, ataupun juga termasuk di perkataan ulama-ulama kita, beda antara majelis ilmu dengan majelis yang lain. Beda antara majelis ilmu dengan amal yang lain. Bedanya di mana? Bedanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Nabi Muhammad, orang itu bakal masuk surga berkelompok. Jadi orang tuh kalau di padang mahsyar tidak ada sendiri, dia bakal berkelompok sesuai dengan kelompok dia yang bakal ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok tukang nyambung ayam, ada kan? Taruhlah di pal 1 ini ada siko, di pal 6 ada siko, di Pangkal Pinang ada 10. Nah, ini yang siko digabungkan sama Allah. Di kelompok mana orang? Di kelompok tukang nyambung ayam. Ada yang di kelompok tukang nyabu ikan cupang misal. Ada kelompok ini, ada kelompok peminum, ada kelompok penzina, ada penzina dibentuk, naudzubillah, siko diambil. Ada penzina 5 di Palembang diambil sama Allah, ada penzina 5 di Pangkal diambil sama Allah. Nah, jorang tadi, penzina tadi Allah gabung jorang. Ini gerbongnya penzina. Jadi di padang mahsyar tuh kayak gitu. Kita tidak ada masing-masing, namun ada kelompok. Kelompok penzina, kelompok tukang nyabung ayam, kelompok tukang korupsi, kelompok tukang segala macam, kelompok yang tukang, tidak perlu kita sebutkan pokok banyak benar. Ini kelompok-kelompok disebutkan. Ada kelompok yang ahli puasa. Jadi orang-orang yang hobi puasa dipilih sama Allah. Oh, sementok-mentok ni dia yang paling hobi puasa, diambil sama Allah. Oh, sepangkal-pangkal ni dia yang ahli puasa, diambil sama Allah. Oh, sepalembang ni dia paling hobi puasa, diambil. Orang-orang yang puasa tadi diambil sama Allah, dikelompokkanlah di gerbongnya orang-orang yang puasa. Ada gerbong orang puasa, ada gerbong orang yang berzikir, ada gerbong orang yang penghafal Al-Quran, bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Namun di antara seluruh kelompok-kelompok tadi, yang paling hebat adalah kelompok majelis ilmu. Kata Allah, mana orang-orang yang sering ke majelis ilmu. Dan perlu kita ingat, ketika Allah mengatakan mana orang-orang yang sering ke majelis ilmu, mereka bukan berkumpul di majelis An-Nur kayak kita dah.
oh ini majelis An-Nur, oh itu sebelah majelis Peltim, bukan. Namun semua kita ini bakal sama. Soalnya kalau dilihat-lihat guru kita ini sama. Guru saya dengan guru-guru pengajar yang ada di Mentok, ini insya Allah jalan sama. Ujung-ujungnya tetap ke Abuya Al-Maliki. Dari Abuya Al-Maliki sampai ke Said Alwi. Abuya Al-Maliki ini termasuk orang yang sanad banyak. Jadi beliau tuh belajar sama habaib juga, belajar sama kiai juga. Jadi jalannya sangat banyak. Ini sangat jarang kita dapati ada seorang guru yang mana dia ngambil ilmu dari berbagai guru. Jadi beliau belajar dengan keluarga beliau yang memang orang yang hebat, mufti di kota Mekah. Selain beliau belajar dengan keluarga beliau yang habaib, beliau juga belajar dengan kiai. Ada kiai pintar belajar. Jadi sanad beliau banyak, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah, insyaallah majelis-majelis yang ada di Mentok nih, termasuklah di Palembang sana, ini insyaallah guru kita sama. Kan insyaallah guru kita sama. Ada yang belajar dengan Habib Umar belajar dengan Abuya Maliki. Kumpul-kumpul situ-situlah. Maka nanti di padang mahsyar bukan berarti oh ini majelis gelas, ini majelis cangkir, bukan. Semua orang yang sering hadir majelis dapat disikok kelompok, berkumpul di satu kelompok. Yang majelis di Palembang, yang majelis di Mentok, yang majelis di Jakarta, kumpul di sikok majelis. Gerbong apa itu? Gerbong majelis ilmu. Kan gerbong majelis ilmu. Sampai di sini paham lah kira-kira. Jadi gerbong majelis itu sikok, bukan majelis ini dak. Gerbong majelis itu sikok. Ini perlu kita ingat biar kita ini bersatu. Jangan sampai kita ini saling bersaing. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang salah paham. Sikok ini bikin majelis, dia pengen maju, dia berusaha keras. Dia bikin plang, dia bikin spanduk, dia bikin bangunan, dia bikin atribut, dia bikin segala macam. Niatnya apa? Untuk menandingi. Tuh, tengok. Majelis kami lebih hebat, lebih gah, lebih viral. Karena lebih banyak makan kambing. Ika majelis makan apa? Di An-Nur makan apa kira-kira? Insyaallah bulan depan makan kambing. Insyaallah ini bukan nyinggung, bukan cuma nyindir. Bukan nyinggung. Tapi kadang-kadang orang tuh ika majelis di sana makan apa? Bakwan, kue-kue, kalau kami kambing. Nah, mulai makanan bersaing, orang juga bersaing, kelompoknya bersaing, tempatnya bersaing. Ini kesalahan besar. Perlu kita ketahui walaupun majelisnya berbeda-beda, namun insyaallah nanti di padang mahsyar kita pun bakal menjadi satu kelompok. Jadi gerbongnya bukan banyak, tapi gerbong orang yang suka majelis dan gerbong orang yang suka majelis. Nah, kata guru kami, nanti Allah bakal mengatakan, kelompok orang yang sering puasa masuk surga. Maka kelompok tadi langsung masuk surga. Allah mengatakan, kelompok orang-orang yang sering sedekah masuk surga. Maka jorang pun langsung masuk surga. Dan Allah mengatakan, kelompok orang-orang yang ahli tahajud masuk surga. Maka mereka pun masuk surga. Cuman sikok gerbong, cuman sikok kelompok yang kapan disuruh sama Allah masuk surga jorang dak nak. Kata Allah, gerbong majelis masuk surga, jorang dak nak. Kata Allah, ngapa dak maju? Nanti lo ya Allah. Kayak kurang sikok kawan kami ini. Ini hebatnya majelis ilmu. Kita nanti bakal saling perhatian. Memang kalau di dunia kita agak saling cuek ya. Namun Allah jadikan berkat majelis ilmu tadi, di padang mahsyar kita bakal saling peduli. Makanya kata Nabi Muhammad, hanya di majelis ilmu saja. Orang-orang di padang mahsyar nanti sebelum mereka diperintahkan sama Allah masuk surga, jorang dak nak. Kata Allah, ngapa dak maju? Nanti ya Allah, kayak kurang sikok. Siapa? Bang Oji ya Allah. Oh, Bang Oji. Emang apa? Bang Oji biasa majelis ya Allah. Oh, dia tuh lain. Kalau WK majelis malam ibadah, besok ibadah. Kalau Bang Oji banyak nipu. Jam ngopah 5.000 dibilang 10.000. Misal cuman contoh. Siang macam ni, tapi dia pun punya kekurangan kata Allah. Ini cuman contoh. Dan kita yakin Bang Oji ini orang yang bagus. Insyaallah kalau dia tidak bagus tidak bakal istiqomah. Itu contoh. Kalau kita nak tahu orang tu bagus atau tidak, tengok istiqomah. Kalau di istiqomah itu pertanda dia bagus. Dan pertanda dia bagus. Mudah-mudahan beliau pun istiqomah dan mudah-mudahan sehat terus. Insyaallah. Nah, ini dikatakan misal satu orang tadi punya masalah yang banyak, kasus dia banyak, dosa dia sama Allah banyak, kekurangan banyak, hisab banyak. Tapi kata kawan tadi, ya Allah, tidak sedap rasa
Kami biasa majlis sama-sama. Kapan dia tak ada lain rasa kalau majlis tu. Kapan dia tak ada lain rasa. Apalagi masuk surga. Tak ada dia lain rasa ya Allah. Ini berkat hadir majlis tadi, Allah mengatakan, wahai malaikat panggil Bang Oji tadi. Karena aku tidak mau orang yang cinta dengan majlis ini tidak nyaman ketika masuk ke dalam surga gara-gara ada satu temannya yang tidak ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya majlis ilmu. Maka niatkanlah mulai malam hari ini untuk selalu bisa menghadiri yang namanya majlis ilmu. Mudah-mudahan kelak kita semuanya bakal bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun jangan sampai salah paham. Oh, kata Ustaz Muhammad, kalau lah majlis gampang berarti. Jadi kita nak apa aja bebas. Tidak ada macam tu pula. Kan semampu kita. Jangan sampai habis majlis pulang-pulang nganggu janda, jangan. Pulang-pulang nyabung ayam. Pulang-pulang macam ni, pulang-pulang macam tu. Dinasihat sama kawan, ngapa kau macam ni? Tak bagus. Tenang jaklah. Kan kita majlis taklim. Ini tak boleh. Dan ini orang yang meremehkan yang namanya majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya ketika Allah kumpulkan di majlis ilmu, mudah-mudahan kita pun bakal sama dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, malam hari ini insyaallah kita bakal membahas seputar bulan Shafar, yang mana bulan Shafar ini merupakan pelajaran yang sangat penting yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita mengatakan lango bahas masalah Shafar. Jangan ada istilah pembahasan apa Ustaz Shafar? Ya, Shafar. Jangan sekali-sekali meremehkan pelajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shafar ini diambil dari kalimat sifir. Jadi bulan Shafar. Shad, fa, ro, Shafar. Beda dengan safar. Kalau safar berjalan itu pakai sin. Sin, fa, ro, safar. Jadi kalau ini bulan Shafar. Walaupun orang mentok nyebutnya bulan safar, tapi aslinya bulan Shafar. Shafar ini diambil dari kalimat sifir. Cuman berbeda dari segi kasroh saja. Sifir, shad, kasroh, fa, kasroh, ro, sifir. Itu asli dari Shafar tadi. Diambil dari kalimat sifir. Shad, kasroh, fa, sukun, ro, mati. Sifir. Sifir artinya kosong. Ada yang mengatakan dulu kota Mekah, orang-orang meninggalkan kota Mekah untuk berperang. Karena bulan Dzulhijjah kita tidak boleh perang. Kapan bulan Dzulhijjah selesai, habis, maka jorang pun berperang. Maka mereka mengosongkan kota Mekah, keluar kota Mekah untuk berperang. Makanya bulan tersebut disebut dengan bulan Shafar. Ada juga yang mengatakan Shafar tadi, mereka mengosongkan pasar-pasar mereka. Jadi orang Mekah tuh kapan masuk bulan Shafar, kayak orang baru kena corona. Macam mana kira-kira? Kayak Indonesia lah. Kira-kira ingat apa dah nih? Kapan corona masuk Indonesia, kita kan bersibuk kan orang mentok kan, belanja buat berapa? 16 hari ke depan, beli Indomie, beli gandum, beli segala macam. Hitungannya tidak nak keluar rumah selama 16 hari misal. Nah ini mereka bukan 16 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari, tapi mereka menutup pintu rumah mereka masing-masing selama sebulan. Jadi sebulan tuh jorang lagi nyiapkan makanan, lagi nyiapkan minuman. Jorang nutup pintu, buka tingkap tak berani, buka pintu tak berani. Pasar kosong, bank-bank kosong, apa gitu? Pasar malam kosong, biang lala kosong, loncat-loncat yang di Gelora tuh kosong. Tempat-tempat yang jual pop es, istilah zaman dulu kosong semua. Pasar kosong, jalan kosong. Kenapa? Karena mereka semuanya berada di rumah ngumpet, takut dengan kesialan bulan Shafar. Ada juga yang mengatakan sifir tadi aslinya diambil dari nama cacing. Nama cacing yang ada di dalam perut kita. Itu ada satu jenis cacing, nama cacing tadi cacing sifir. Cacing ini berada di dalam perut manusia dan dia memakan organ-organ. Ini penyakit yang jarang kita dapati. Bahkan alhamdulillah untuk umat Nabi kita Muhammad, kita sudah mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan jangan sampai umatku mendapatkan cacing sifir tadi. Ini kita sehat semuanya gara-gara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Shafar tadi merupakan bulan yang sangat ditakuti oleh orang-orang jahiliyah. Jorang tidak berani ngapalah. Bahkan di zaman sekarang pun masih ada saja orang-orang kampung yang takut dengan bulan Shafar. Kalau di zaman dahulu
jorang nak ngawin kena anak dak berani. Kalau seandainya bertepatan pada bulan Safar. Jorang nak buka toko dak berani. Kalau bertepatan dengan bulan Safar. Kenapa? Karena mereka meyakini bulan Safar adalah bulan sial. Nah, ini ditepis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad mengatakan la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Kata Nabi kita Muhammad, la adwa, tidak ada penyakit menular. Jadi kalau kita nak tahu, kata Nabi Muhammad, penyakit menular itu tidak ada. Kira-kira di mentok ini penyakit menular ada apa tidak? Ada tak kira-kira? Ada. Tapi kata Nabi Muhammad tak ada. Kira-kira bingung lah kita. Penyakit menular ada. Tapi kata Nabi Muhammad, penyakit menular itu tidak ada. Makanya kita perlu menggali hadis ataupun ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa maksud Nabi tadi yang mana Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular? Karena Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang bodoh, bukanlah orang yang tidak mengerti kedokteran, bukanlah orang yang tidak mengerti keadaan. Pasti Nabi Muhammad merupakan orang yang paling mengerti tentang masalah penyakit. Lalu kenapa kok bisanya Nabi Muhammad mengatakan tidak ada penyakit menular? Nah, ini maksudnya apa? Maksud Nabi Muhammad mengatakan tidak ada penyakit menular, artinya penyakit tersebut tidak punya kekuatan untuk menularkan penyakitnya dengan kekuatan dia sendiri. Dan jangan sampai kita menyalahkan orang lain dan melupakan bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kayak gini. Anak SD kelas 1A. Anak SD kelas 1A. Kelas 1A, maaf, sekelas tadi kena gatal-gatal semua. Misal, sekelas tadi kelas 1A kena gatal-gatal. Tiba-tiba anak kita yang kelas 1B masuk ke kelas 1A tadi. Kapan masuk ke kelas 1A, yang mana anak-anaknya gatal-gatal, anak kita kena nular. Lantas kita menyalahkan yang kelas tadi. Wah, ini Ustadz, anakku kena gatal-gatal gara-gara dia masuk ke kamar kelas 1A tadi. Gara-gara masuk ke kelas tadi, jangkit, nular. Gara-gara mereka, anakku kena penyakit. Kalau seandainya anakku tidak masuk kelas tadi, anakku bakal sehat. Nah, ini tidak boleh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau anak kita main keluar, tiba-tiba kapan dia pulang, macam tu dia. Dok, kenapa kau ni? Anak mah habis main dengan si Ahmad. Oh, si Ahmad. Ahmad tu agak pilek. Apa kau berkawan? Marah-marah gitu. Ini gara-gara berkawan dengan Ahmad, kau jadi pilek juga. Seakan-akan yang membuat sakit tadi bukan Allah, tapi Ahmad. Nah, ini yang dilarang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terjadi, kalau sudah kena, kita nggak boleh menyalahkan orang, karena kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kalau seandainya ada orang anak pilek, macam mana Ustaz? Apa suruh main sama anak yang pilek tadi? Nah, ini kita harus menggunakan otak. Kalau belum terjadi harus pintar-pintar. Dan kalau belum terjadi harus pintar-pintar. Kita lah tahu, Ahmad pilek. Anak kita minta izin. Pak, minta izin kemana? Main ke rumah Ahmad. Jangan, dia pilek. Nah, ini kan sebelum terjadi. Kalau sebelum terjadi tidak apa-apa, jangan, dia pilek. Bahkan ini diperintahkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Berlarilah kalian dari orang-orang yang kena lepra, seperti berlarinya orang yang kena singa. Itu kata Nabi Muhammad. Kalau ada orang kena penyakit, lari, kata Nabi Muhammad. Kalau ada orang kena penyakit apa? Sakit kuning itu sakit kuning. Sakit kuning itu dikatakan lebih cepat nularnya lewat pandangan. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau seandainya ada orang kena penyakit kuning, jangan tengok mata dia. Jangan tengok mata dia, tengok yang lain. Ini kan termasuk usaha Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya sebelum terjadi, usaha diperintahkan sama Nabi. Ada orang sakit, jangan masuk. Atau kayak contoh zaman kemarin. Zaman kemarin taruhlah ada penyakit corona, taruhlah. Kalau seandainya kita ketemu sama dia, bersalam dengan dia, taruhlah nular, hitungan gitu ya lah. Itu sekali-sekali menyenangkan pemerintah. Dan sekali-sekali menyenangkan pemerintah. Kapan kita bersalam, nular. Nah, kalau seandainya terjadi kayak gini, sebelum kita bertemu dengan orang tadi, boleh kita ngajak anak kita, jangan ke rumah dia itu ngapa? Serumah positif corona semua. Misal, sekali-sekali menyenangkan
pemerintah. Janganlah kehitung apa? Corona semua. Nanti kau nular, nanti kau diperiksa pula. Nah, kalau sebelum terjadi, kita harus berusaha. Anak orang tu batuk, jauhkan anak kita. Anak orang tu gatal-gatal, jauhkan anak kita. Itu kalau sebelum terjadi. Tapi kalau telah terjadi, tidak boleh kita nyalahkan orang. Kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Tidak boleh kita nyalahkan orang. Gara-gara anak kau lah yang pilek, jadi anakku pilek juga. Gara-gara anak kau tuh yang bodoh, akhirnya nular ke anakku. Jangan. Kalau lah sudah terjadi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tiaroh, tidak boleh mengundi. Kalau orang Arab zaman dulu, jorang tuh jadi tidak jadi safar, jadi tidak jadi berperang, jadi tidak jadi buka usaha, tergantung burung. Jadi jorang tuh punya burung. Kapan nak berdagang, kapan nak safar, dikeluar burung tadi, dia bilang, kalau burung ini terbang ke kanan, jadi kita berangkat. Tapi kalau burung ini terbang ke kiri, tidak jadi, batal. Itu pertanda tidak bagus. Dilepas ke kiri, oh tidak jadi. Ya kan? Minggu depan dilepas lagi ke kanan, oh baru keluar. Itu orang-orang orang-orang jahiliyah. Dia ngundi ataupun dia melempar burung. Kalau ke sini jadi, kalau ke sini tidak jadi. Nah, ini tidak boleh. Sama dengan kita, sama. Misal kita megang batu nih. Kita megang batu, kita lempar ke tiang tuh. Kira-kira kepangkal apa dah? Oh, bingung kita. Kepangkal dah. Iseng-iseng ngambil batu pergi. Kalau kena tiang tuh, jadi berangkat ke pangkal. Tapi kalau udah kena, tidak jadi, tidak boleh. Ini termasuk pewaris orang-orang jahiliyah, tidak boleh. Atau dengan cara yang lain. Kita bingung, ada ayam berjalan. Tengok ayam tuh, kalau ayam tuh ke kanan, jadi. Kalau ayam tuh ke kiri, tidak jadi, tidak boleh. Ngambil pendapat dari apa istilahnya? Ngundi tadi, atau tergantung perbuatan orang yang kita lihat, entah burung, entah hewan, entah yang lain. Kemudian kata Nabi kita Muhammad, wala hamah, tidak ada yang namanya burung hantu. Kan orang mentok sering kan? Kapan ada burung hantu? Sekarang burung lari tembak semua. Istilah. Kalau zaman dulu ada loh. Ada burung hantu lari atas sebatang. Wah, ada burung hantu. Siapa yang mati yuk? Ada itu kan? Ada burung di atas duren. Tuh, burung hantu tuh. Dari mana burung hantu? Siapa nih yang mati nih? Siapa yang mati? Itu pegak dia yang mati. Nah, ini dikatakan jangan sampai nganggap dengan burung tadi itu pertanda yang buruk. Atau kalau seandainya kapan kita buka toko, istilah ruko kosong, kita nyiwa. Kapan kita nyiwa, kita buka rolling door tadi, pas buka rolling door, rupanya ada tekek warna hitam. Lain tekek nih. Biasa tekek belang-beleng, ini warna hitam semua nih. Apalah maksudnya? Ragu gitu. Kapan ragu, nego sama yang punya toko. Pak, bisa tak toko ganti yang sebelah tuh? Kenapa? Ada tekek, kayak tak bagus tanda nih. Oh, kata yang punya toko tak bisa. Kalau nak pindah hilang setengah. Nah, di mana kacau? Akhirnya maksa dia. Maksa buka toko. Kapan buka toko, bangkrut toko dia. Ini gara-gara tekek tuh kemarin. Yang keenang lah dari dulu. Memang tanda sial tak boleh. Nganggap sesuatu merupakan jadi pertanda tidak bagus, pertanda tidak bagus. Atau kayak zaman sekarang majelis ilmu atau maulid Nabi kita Muhammad. Sebentar lagi kita bakal mengadakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan besar insyaallah bulan depan kita libur Bulan depannya lagi mungkin wallahu a'lam bishawab. Entah libur tapi tidak, karena kita bakal mengadakan acara maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan malam hari ini merupakan majelis penutup menjelang maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalkan orang mengadakan maulid di surau Tanjung meriah, Masjid Jami meriah ramai, Masjid Al-Baro'ah ramai. Kapan giliran An-Nur misal, lah disetel, penceramah bagus, makan kambing, karpet bagus, undangan lah nyebar, poster lah di mana-mana, di Menumbing ada, di lubang-lubang TI ada, saking banyak undangan tadi. Pokok lah dibikin sukses. Rupanya kapan hari H, hujan lebat. Kapan nak acara, taruhlah malam ni maulid, dari sore hujan lebat campur angin. Sampai-sampai acara tadi yang kita bayangkan ramai, kita macam lah persiapan luar biasa, rupanya hujan lebat.
Hujan lebat orang tak ada, yang datang cuma panitia. Yang datang cuma panitia. Apakah kita mengatakan, wah ini kayak petanda nih, berarti An-Nur ini ada apa-apa nih, atau berarti panitia ada apa-apa nih? Seakan-akan hujan itu pertanda dari Allah. Allah tak suka dengan acara ini. Na'udzubillah. Dan kita bukan Tuhan, kita tak boleh memastikan ataupun menvonis ini tidak bagus, ini tidak gara acara maulid. Na'udzubillah. Ataupun orang yang mengadakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan patokan. Berapa banyak acara dangdutan di luar sana yang tidak Allah kirim hujan? Pernah terbayang tak kira-kira? Kadang-kadang kita nih kalau ada acara maulid hujan, kita langsung ngecap, wah buruk tuh acara tuh. Tapi kapan ada acara dangdutan, ada artis, ada biduan, joget-joget, orang joget-joget, maaf sampai mengeluarkan minuman, segala macam lah. Lalu kenapa di tempat tersebut tidak Allah turunkan hujan? Apakah membuktikan Allah suka dengan jorang? Kan kayak gitu kan istilah kan? Kan banyak orang ngomong kayak gitu. Kapan ada maulid hujan? Anggapan gitu, oh Allah dah suka sama dia. Nanti dulu. Itu bukan patokan Allah suka tak suka. Bukti tadi, orang berjoget, biduan buka baju, orang minum-minum, ngapa Allah tak nurunkan hujan? Apa Allah suka dengan jorang? Nah, ini bukan patokan. Ini enggak boleh. Oh, hujan, berarti tidak bagus acara itu. Tidak. Orang-orang yang nyumbang ataupun orang-orang yang berharap ramai, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka niatkan. Ini jangan sampai kita salah paham. Wala safar, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bulan Safar itu bukan bulan bala. Karena bala itu datangnya bukan dari bulan, bukan gara-gara waktu, namun gara-gara kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira adzan jam berapa nih? Ya. 7.10. Ini baru setengah 7. 10 menit lagi. Nah, ini dikatakan tambahan sebentar, namun insyaallah bakal berkah, dan ini sangat bagus insyaallah buat kita. Bala itu bukan bersumber dari bulan. Bala itu bukan bersumber dari hari ataupun penyebab A, gara-gara tekek, gara-gara kucing, gara-gara ini, bukan. Namun kesialan itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau hidup, Allah lah nentukan. Ustaz Muhammad kata Allah, Muhammad lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Selama ini dia dapat keuntungan sekian, dia dapat kesialan sekian, dia dapat kesembuhan sekian, dia dapat sakit sekian, dia dapat bala sekian. Setiap orang punya bala. Setiap orang pasti dapat musibah. Pasti ada takdir kena musibah, takdir kena bala. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak nangkis bala tadi macam mana? Banyak pilihan. Dan untuk menangkis bala dan musibah, yang pertama banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Doanya banyak. Dan banyak doa Allahumma rfa'annal bala, segala macam doa. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah jauhkanlah dari keluargaku bala musibah. Boleh kita berdoa. Atau di majlis taklim ini, ya Allah ku di majlis, mudah-mudahan dengan majlis ini bala yang aturan bakal ku dapat, yang aturan keluargaku bakal dapat tak jadi gara-gara majlis ilmu. Karena banyak ulama mengatakan berapa banyak orang-orang yang aturan dapat bala gak jadi. Kenapa? Gara-gara mereka menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan yang hadir majelis ilmu, bala bakal ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita tidak nak kena bala, mulailah segala sesuatu dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Baca tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Misal kayak gini. Kita nak lewat di depan orang-orang yang sakit, misal contoh ini rumah sakit, sekamar nih sakit semua, sekamar nih sakit, tapi gara-gara ada satu hal, kita harus masuk ruangan tadi ngambil sesuatu. Kita takut tertular, kita takut kena penyakit. Bismillah, kita maju ke depan sambil mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi sama wa huwas samiul alim. Ataupun hal-hal yang lain, takut terjadi musibah, takut terjadi segala macam. Kapan kita nak ke Pangkal Pinang, rupanya ada yang ngetok pintu mobil kita, ada ato-ato, nak buka nak pintu, kita buka, jangan ke Pangkal. Misal ada orang tua ato-ato, misal megang tongkat, kerincing pula, nak jangan ke Pangkal,
nanti kecelakaan, banyak musibah. Pun nengok banyak orang yang kecelakaan misal. Gara-gara nengok atok-atok tadi takut gitu. Kapan kita takut? Apakah kita batal ke Pangkal Pinang? Nak maju ingat dengan atok tadi, nak mundur ada gawe macam mana? Maju ke Pangkal Pinang baca bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fadlu sama wa huwa samiul alim. Insyaallah kita dapat mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah sedekah. Karena banyak hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengatakan sedekah merupakan cara yang paling cepat, cara yang paling hebat, cara yang paling gampang untuk menangkis yang namanya bala. Kata Nabi Muhammad, badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Atau hadis yang lain, bakiru bis sadaqah, berpagi-pagilah, bersegeralah dalam bersedekah, karena bala itu tidak pernah bisa melangkahi sedekah. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau nak jauh dari bala, kalau tidak nak kena bala, sedekah. Sedekah secepat mungkin, sesegera mungkin, sepagi mungkin. Makanya banyak ulama-ulama kita jorang itu lah terbiasa bersedekah pagi-pagi. Seperti contoh Al-Habib Umar bin Segaf. Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf itu cerita yang sangat terkenal. Beliau itu selain ulama, selain ahli ibadah, beliau punya amalan. Amalan apa itu? Setiap subuh pasti sedekah. Ini amalan beliau. Jadi malam-malam menyiapkan makanan, istilah nasi bungkus, istilah beras, istilah gandum, istilah gula, istilah minyak. Beliau nyiap malam-malam nyiap, nanti tepat waktu subuh dibagikan. Tapi berhubung beliau jadi imam di masjid, berhubung beliau keluar dari masjid pagi-pagi, jadi beliau nyuruh anak bini untuk sedekah. Soalnya kan tidak sempat kan. Nanti kalau seandainya pulang dari surau, takut terjadi balak dulu baru sedekah. Nah beliau tidak nak. Beliau kepengennya sedekah dulu. Pokok subuh sedekah. Pokok kapan ayah pulang sedekahlah jalan. Nah ini berjalan bertahun-tahun. Dan subhanallah, selama bertahun-tahun beliau dan keluarga beliau tidak ada sikok pun dapat musibah. Dan sikok pun tidak ada dapat musibah. Tidak ada sakit, tidak ada sumpah, tidak ada apalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Tiap subuh sedekah. Kapan dia sembahyang, entah bini, entah anaknya keluar rumah sedekah. Entah anaknya keluar beri minyak sama tetangga. Entah anaknya beri gula sama orang miskin dicari. Pokok sedekah keluar, dia ke masjid. Tiba-tiba dalam satu hari, kapan beliau sedang berzikir, setelah sholat subuh zikir, baca wirid, baca Quran, kapan lagi zikir, datang anak murid. Wahai guru, ngapa kau disuruh pulang? Ngapa? Bini kau nyuruh pulang? Ngapa? Kata beliau. Anak kau jatuh, tangannya patah. Dok, macam mana cerita? Tak mungkin. Soalnya ku tiap subuh sedekah. Orang yang lah sedekah tak mungkin dapat musibah, kata beliau. Ini pasti ada yang tak beres nih. Dan pasti ada yang tak beres. Jangan-jangan hari ini belum sedekah. Benar. Beliau pulang, nengok anak tangannya patah. Sebelum beliau nyentuh tangan anak tadi, apa yang terjadi? Beliau mengatakan, kuda nak megang anakku. Mana beras tadi, mana gula tadi, bagikan dulu. Ya kan? Rupanya benar. Yang membuat anak tadi jatuh penyebab apa? Bini ya lupa sedekah. Wahai abang, lupa tadi. Pikir pagi je lah banyak gawe. Lupa. Nah, ini dikatakan, kata beliau bagikan dulu. Setelah bagikan selesai, lah pulang bini ya, baru beliau ngagak anaknya, baru dipegang tangannya. Diperhatikan, dipijit-pijit, diurut, dibacakan sama beliau, dan alhamdulillah menjadi sembuh. Ini beliau mengatakan lain kali jangan lagi macam ni. Pokok setiap subuh sedekah harus keluar. Jangan sampai kita mendapatkan musibah gara-gara lupa untuk bersedekah. Ini sedekah sangatlah luar biasa. Ada satu cerita ini insyaallah bakal membangkitkan kita untuk lebih banyak sedekah. Soalnya untuk urusan sedekah kita ini paling sara. Kapan Ustaz bilang, ma'asyil hadirin, amal yang paling bagus itu baca subhanallah, ngikut gitu. Ma'asyil hadirin, amal yang paling bagus itu puasa, ngikut gitu. Tapi kapan Ustaz bilang, ma'asyil hadirin, An-Nur bakal ngadakan maulid, yang nak nyumbang silahkan. Diam. Kapan disuruh zikir, kapan disuruh sembahyang, kapan disuruh puasa, tapi kapan disuruh nyumbang, kau jalah, berjulak-julak dia. Untuk urusan duit tidak berani, yang gratis berani semua. Ini dikatakan
Mudah-mudahan dengan cerita terakhir ini kita bakal lebih semangat kan untuk bersedekah selain untuk menghilangkan bala dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pernah ada satu perempuan ini tukang mandi jenazah. Jadi orang puan ini tukang mandi jenazah. Dia mandikan jenazah, puan juga siko, duiko, 10, 20, puluhan mayit lah dimandikan sama dia. Tapi kapan datang siko hari, dia mandikan orang puan tadi, jenazah tadi, subhanallah, alangkah terkejut dia. Kapan dia tengok jenazah tadi, orang puan tadi ketawa dengan senyum yang lebar. Ketawa dengan senyum yang lebar, bukan macam ni. Kadang-kadang kan ada di media sosial kan, subhanallah, si fulan matinya senyum. Kapan kita tengok, mana senyum? Tak ada. Kan? Cuman mirip-mirip senyum macam ni. Mirip-mirip senyum, ada macam tu kan? Orang yang lebay. Subhanallah, inilah donatur Masjid An-Nur. Kapan dia meninggal senyum, misal. Kapan kita tengok, biasa mulut tu. Cuman sikit je macam ni. Kan tergantung mulut orang kan. Ada orang yang kapan bentuk mulut lepas, jadi kapan dia meninggal kayak senyum, padahal dia terbuka, padahal bukan senyum. Ini bukan mirip, benar-benar ketawa lebar sampai kelihatan giginya kanan kiri tadi, tersenyum lebar walaupun tidak bersuara. Senyum lebar kayak orang tertawa benar. Heran yang mandikan jenazah tadi, sambil dia mandikan jenazah tadi dia ketawa sambil kelihatan gigi ya. Sampai kelihatan gigi ya, dimandikan lagi ketawa tu lah. Tapi tak ada suara Faham tak kira-kira? Senyum lebar kelihatan gigi. Dimandikan, digosok-gosok mulut, agak senyum lebar tu lah. Kapan dikafankan, agak senyum lebar tu lah. Sampai ditaruh di kurung batang, agak senyum tu lah. Sampai dikubur pun orang-orang bilang gila jenazah tadi. Dan kata keluarga, kapan nak dikuburkan sebelum ditutup dengan tanah, agak senyum tu lah dia. Senyum lebar, senyum kelihatan gigi semua. Ini dikatakan. Sampai-sampai yang tukang mandi jenazah tadi heran. Ngapalah jenazah tadi bisa ketawa, bisa senyum lebar. Penasaran dia. Ya Allah, ngapa ke? Tolong beri petunjuk ya Allah. Tolong beri petunjuk, tolong beri info. Ngapa bisa jenazah tadi senyum? Dia berpikir, akhirnya dia tidur. Kapan dia tidur? Dia bermimpi ketemu dengan orang yang meninggal tadi. Ketemu dengan orang yang meninggal tadi, kesempatan. Ku nak nanya sama kau, ngapa kau tu kapan ku mandi kan, kapan ku kafan kan kau senyum terus, senyum lebar. Ngapa kau tu? Ku ni senyum karena bahagia. Kan karena bahagia. Ku ni orang yang sering sedekah. Pokok kapan pagi-pagi ku langsung nyiapkan makanan, entah beras, kalau bahasa kita entah gula, entah minyak, ku siapkan sedekah. Pokok ada orang sedekah. Ada yang lewat ku beri. Ada orang yang miskin ku beri. Tapi dalam siku hari, kapan kula siap nunggu depan rumah, rupa gak hujan lebat. Hujan lebat, yang nama hujan kan orang tak ada lewat kan? Tak ada siapalah. Orang tak ada lewat. Lah siang agi hujan lah, hampir sore agi hujan lah. Kapanlah hampir maghrib, hujan berhenti, tapi orang tak ada yang lewat. Dia takut, ya Allah, jangan sampai maghrib datang, kulom sedekah. Udah enak. Pundangan setiap hari sedekah, takut dia. Agi ada makanan, agi ada roti tadi, sedangkan maghrib sedikit lagi masuk, dia takut. Kapan dia takut? Subhanallah, kira-kira jam 5:30 lewatlah keledai. Tahu keledai lewat. Istilah kita anjing lewat, kucing lewat, kambing lewat. Kapan keledai lewat, dia agak sama dia, didekat sama dia, dilempar roti tadi dimakan sama keledai. Jadilah tidak ada sedekah ke orang, kata dia tadi, minimal sedekah ke keledai. Agak lumayanlah hati ini. Tidak ada pula takut, tidak ada pula sedih gara-gara roti lah terlempar, walaupun dengan keledai, kata orang puan tadi. Dan aku menganggap sedekah dengan keledai itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah rupega, kata orang puan tadi. Kapan ku ninggal, kapan nyawa ku nak ditarik sama Allah, pahala pertama yang Allah tampakkan sama ku, pahala berik keledai tadi. Yang lain belum nih. Allah nampakkan pahala berik keledai tadi. Kata Allah, jangan takut. Gara-gara kau berik makan keledai tadi nih, istana lah siap. Tu kamar kau, tu rumah kau,
itu makanan kau, itu gawe kau. Lalu siap semua. Itu gara-gara apa ya Allah? Itu gara-gara kau merek roti sama keledai tadi. Itu belum sedekah dengan manusia, baru sama hewan. Apalagi sama orang Islam, apalagi sama keluarga, apalagi sama orang miskin. Nah, ini dikatakan pahalanya bakal berlipat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah sedekah itu cara kita untuk menghilangkan yang namanya balak. Biasakan sedekah, bagi-bagi. Kapan kita nak ke Palembang, kapan kita nak ke Jakarta, kapan kita nak berangkat ke tempat-tempat yang lain, biasakanlah sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah tadi tidak dapat kecelakaan, tidak dapat musibah. Mudah-mudahan majlis taklim ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan langkah kaki Bapak menuju tempat ini bakal mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, sering-seringlah kita menghadiri yang namanya majlis-majlis ilmu. Kenapa? Majlis ilmu ini bakal memperbaiki amal kita. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang malas untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga amal-amal mereka banyak yang salah. Maaf, jangan sampai salah paham. Ada orang-orang yang mengatakan jihad zaman sekarang, ada kan? Orang-orang di media sosial mengatakan berjihad. Bahkan mereka mengatakan jangan cuman majelis, jangan cuman sembahyang, jangan cuman puasa, jangan cuman berzikir, jangan cuman belajar, tapi serang orang-orang yang zalim. Ada macam itu kan? Tapi jangan sampai salah paham kita. Ada orang-orang yang keras macam ni. Mereka keras, tapi yang aneh, ngapa dia orang tu tidak menghadiri majelis ilmu? Kalau seandainya mereka menghadiri majelis ilmu, insyaallah perbuatan mereka bakal bagus. Niat mereka bakal bagus. Tapi kalau seandainya mereka keras, bergerak ke sana, bergerak ke sini, tapi membenci yang namanya majelis ilmu, pasti amal mereka rusak ini. Dan pasti amal mereka bakal rusak. Makanya dikatakan perlu kita menghadiri majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan majelis taklim ini, kezaliman bakal diangkat sama Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim di atas sana, mereka bakal cepat dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan penerus-penerus yang bagus. Mudah-mudahan berkat majelis ilmu, negeri kita bakal mendapatkan penjagaan dari Allah. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang buruk bakal dilengserkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita dijaga sama Allah, mudah-mudahan kota kita pun bakal dijaga